Inilah salah satu bahan yang bisa membuat postur leher pedet cepat mengembang besar dan badan mudah gemuk berisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Oke, teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep ramuan baru yang bisa bikin sapi muda ataupun kelas pedetan mudah gemuk cepat dan sehat, anti tulangan keropos. Seperti yang saya pegang ini juga salah satu bahan alternatif dengan manfaat bisa membuat postur lebih berisi, cepat kenyang, dan tentunya tulangan anti keropos. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya biar teman-teman bisa meniru ataupun mencoba. Untuk jenisnya sendiri, yang pertama dari kelas pedetan simental, yang kedua dari pedetan limusin, ketiga dari limusin juga, dan yang terakhir dari kelas bakalan P1, jenisnya dari Marlboro. Oke, teman-teman, dan untuk bahan-bahannya sendiri ataupun resep ramuan baru di bagian depan saya, yang saya jelaskan itu bahan yang saya pegang ini, biar teman-teman peternak pemula ataupun kelas peternak di luar sana lebih paham dengan jenis bahannya. Untuk bahannya sendiri di bagian karung, di bagian belakang ini saya perlihatkan biar teman-teman tidak penasaran dengan bahan baru. Dengan keunggulan itu bisa bikin kenyang, yang kedua juga bisa lebih sehat ataupun sapi itu lebih kesit, lincah dalam beraktivitas ataupun di keadaan dingin, cuaca tidak mendukung, tetap sehat kuat. Itu berkat menerapkan bahan-bahan yang berada di depan saya. Untuk jenis yang bahan pertama, pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan seperti ini. Di sini memanfaatkan ataupun menerapkan dari bahan limbah yang tentunya untuk manfaatnya kulit limbah kopi bubuk ataupun kopi yang teman-teman sering seduh. Kulitnya seperti ini. Yang belum tahu ataupun belum pernah melihat tentang kulit kopi seperti ini. Ini agak hancur ataupun sudah hampir lembut dengan campuran hanya satu bahan, yaitu kulitnya saja. Ada beberapa bijinya dari kopi yang masih tercampur dalam kulitnya ini. Yang tadi dari kulit yang sudah dihaluskan, dari kulit kopi kecil-kecil ataupun kopi biji. Untuk kali ini memanfaatkan dari kulit yang lebih tebal, memanfaatkan dari jenis kulit juga, ataupun memanfaatkan menggunakan dari jenis kulit kopi coklat ataupun jenis bahan dasar pembuatan coklat yang sering sekali ditanam di daerah sini, karena untuk harga jualnya juga lumayan tinggi. Untuk kulitnya supaya tidak mubazir ataupun tidak buang, dialternatifkan ataupun digunakan sebagai pakan alternatif seperti ini. Dari kulit kopi coklat yang sudah dihaluskan, dicacah. Cuma buat teman-teman yang mempunyai sapi dalam keadaan bunting ataupun baru saja di IB, untuk sapi betina ini saya tidak menganjurkan, karena untuk kandungan lendirnya seperti ini kelihatan lebih kental. Itu bisa saja menyebabkan ternak kalian mengalami keguguran. Cocoknya untuk bahan yang kedua ini itu diberikan untuk kelas-kelas sapi pembesaran kelas jantan
ataupun untuk campuran penggemukan itu bisa. Cuma kalau untuk sapi teman-teman sudah melahirkan ataupun dalam keadaan majer, bisa memberikan jenis bahan yang kedua. Sedangkan untuk bahan yang ketiga ini sedikit berbeda. Manfaatnya untuk ternak itu bisa diterapkan ke semua, dari sapi bunting, sapi menyusui, kelas breedingan, ataupun pembesaran pedet dan penggemukan bakalan. Karena untuk kualitasnya mengandung gizi, protein, lemak, kemudian bikin gemuk, lebih super, berbobot, dan membuat postur-postur tertentu lebih mengembang padat. Seperti yang saya perlihatkan tadi di bagian depan leher, kemudian gembelnya itu kelihatan padat, berisi, dan mengembang, itu berkat menerapkan bahan yang ketiga. Untuk jenisnya sendiri memanfaatkan dari konsentrat jadi ataupun ramuan bahan modern dengan kualitas harga itu bervariasi, mulai 5.000 per kilonya sampai ke 10.000 lebih, atau lebih tepatnya 150 untuk kualitas sedang, 180, 190 sampai 200 untuk kualitas maksimal ataupun kualitas untuk pembesaran lebih tahap lebih cepat. Bahan yang ketiga itu menerapkan dari jenis konsentrat jadi ataupun pakan fermentasi. Sedangkan bahan yang terakhir ini bagian toples, ini cocok untuk semua ternak karena seperti yang saya bilang tadi, bahan ini bisa menguatkan tulangan kaki, anti keropos, juga bisa membuat sebagai vitamin, meningkatkan nafsu makan. Nih saya perlihatkan dari jenis vitaminnya biar tidak penasaran, pengen meniru untuk kelalangan pemula. Selain bisa meningkatkan nafsu makan, menjaga kesehatan tubuh, kemudian juga cocok untuk sapi-sapi perah, FH, bunting, menyusui, meningkatkan ASI ataupun susu lebih maksimal, cepat montok ataupun cepat berisi. Untuk jenisnya sendiri mengandalkan dari mineral modern premix. Harganya sendiri per kemasan, kalau di sini sudah diaplikasikan di botol bekas, jadinya tidak terlalu jelas untuk harganya, cuma kisaran di bawah 30.000 per kemasan dengan berat kurang lebih sekitar 1 kilo. Saya perlihatkan tentang perawatan selanjutnya di bagian dalam kandang biar teman-teman lebih tidak penasaran ataupun biar perawatan lebih benar dan kedepannya tidak mengalami resiko yang berbahaya untuk kesehatan ataupun pertumbuhan. Untuk perawatan yang tepat, yang benar, supaya kedepannya dari kelas bakalan teman-teman ataupun kelas pedetan itu gemuk, berisi, tulangan kuat dan sehat, di sini saya jelaskan secara lisan, mengerti saya ataupun sepaham saya untuk di tahap perawatan. Yang paling utama untuk merawat kelas pedetan itu di dalam kandang bersih. Menurut bersih itu ada dua, bersih di bagian lantai dan bersih di bagian tubuh sapinya. Untuk bagian lantai kita bisa atur, kita jadwalkan pembersihan letong ataupun kotoran. Kita bersihkan dari nibalnya menggunakan sapu ataupun menggunakan air, kita semprot supaya lebih aman, menjaga di bagian tulangan kaki sapi ataupun pedetan tidak mengalami terpleset, tergelincir, mencegah supaya tulangannya itu tetap kuat ataupun tidak mengalami kesleo, pincang ataupun sebagainya. Penyebab biasanya untuk sapi-sapi tulangannya itu mengalami pincang, kesleo, itu di pola lantainya masih ada kotoran dari nibal ataupun letongnya, terlalu licin. Supaya bersih, supaya aman, kita bersihkan menggunakan air semprot. Kemudian untuk
pola yang kedua dari kualitas kebersihan badan. Supaya bulunya kelihatan lebat, kita lihat itu mengkilap dan anti terkena hinggapan, kutunan, gudikan ataupun jenis penyakit kulit, kita bisa terapkan memandikan, dijadwalkan. Untuk cara memandikan lebih simpel, biar teman-teman itu bisa diatur di rumah. Memandikan kita menunggu waktu yang tepat, yaitu cuaca harus cerah selama beberapa jam. Yang mempunyai lahan luas yang bisa untuk dijemur, itu bisa lebih bagus supaya kualitas sapi yang kita mandikan juga lebih cepat kering dari air yang teman-teman mandikan sapinya. Itu mencegah supaya di ternak itu tidak mengalami kedinginan saat teman-teman mandikan, yaitu dengan cara kita jadwalkan waktu yang cuaca cerah, kemudian kita jemur beberapa jam. Tidak harus lama-lama untuk proses penjemuran, karena biasanya untuk ternak-ternak ada yang mengalami saat penjemuran ngos-ngosan ataupun di bagian hidung itu berlendir, berbusa. Agar aman, jadwalnya ya sekitar 2 jam di pagi hari, sekitar jam 7, jam 8, setengah 9 kita masukkan ke kandang. Langkah selanjutnya kita beri handuk. Handuknya khusus untuk sapi. Kita pilas-pilas, kemudian kita pijat dari seluruh tubuh badannya, supaya sapinya itu juga merasa lebih jos dengan kita pijat, lebih sehat. Kemudian untuk cara pembasmi kutu, gudikan ataupun penyakit jenis kulit sapi itu menggunakan sampo. Samponya sendiri kalau untuk di daerah sini biasanya menggunakan sampo-sampo dari jenis deterjen ataupun berupa dari sampo baju. Cuma kalau buat teman-teman bisa menggunakan, atur sendiri menggunakan sampo-sampo untuk ternak. Ada di toko-toko ternak itu sudah menyediakan jenis sampo. Sampo pembasmi ataupun sampo untuk membuat bulu itu lebih lebat, seperti itu. Seperti yang saya pegang tadi, yang ini itu manfaatnya sudah saya perlihatkan, dan buat teman-teman yang pengen meniru, untuk bahannya saya jelaskan ulang. Yang pertama dari selip kulit kopi biji. Yang kedua mengandalkan dari kulit kopi coklat ataupun agak tebal, yang bagus sekali untuk campuran pakan comburan. Kemudian yang ketiga mengandalkan dari vitamin yang bisa menguatkan tulangan kaki agar lebih kuat anti keropos ataupun mencegah supaya lebih aman. Kemudian yang ketiga yang bisa bikin gemuk super, lehernya itu lebih kelihatan berisi dan bokong juga lebih semok, itu bisa menggunakan dari vitamin premix tadi. Kurang lebih yang diterapkan di sini bahan barunya ada 2. Bahan seperti biasa ada 2 juga. 4 bahan seperti itu. Sekilas informasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.